إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Inna awlanna satunya yang utama manusia ini kedua iskalawan bisun yaumal qiyamah dalam dina kiamah aksarahum ikuluhi ya nas alaya ingatasa isun salatan apane salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin alayah. Shadaqallahu 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun al-muhtaram, para alim ulama, para asatidz wal asyatidah, para haji dan juga hajjah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah Bapak Ustadz Kasmun beserta jajarannya, Bapak Haji Teni, Bapak Haji Rosadi, Bapak Sukron, dan juga yang lain-lainnya. Tidak ketinggalan tokoh masyarakat kesepuhan pilih sepuh yaitu Pak Ustadz Masri, Pak Haji Adnan, Pak Haji Nahrawi, Pak Haji Kohar dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya semuanya. Dan juga aparatur pemerintah setempat, para RW baik di RW 5 maupun RW 6 dan juga para RT-nya, semoga roda pemerintahan yang beliau jalankan ada di dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini tepatnya kita masih di tengah-tengah bulan Maulid. Ada yang mengatakan Maulid, ada yang mengatakan Maulud. Mana sih yang betul? Dua-duanya juga betul. Karena itu kalau ditasrif dari walada yalidu liddatan wa waldan fahuwa walidun wajah Jadi maulud itu isim maf'ul yang dilahirkan. Kalau maulidun itu isim jamak, isim makan, waktu dilahirkan dan tempat dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Yaitu 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun Gajah. Kalau bulan Masehi mah di bulan Agustus, tepatnya 580 Masehi. Di mana? Di kota Mekah. Jadi Nabi diutus ke muka bumi, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal pastinya bu'istu itu fi'il madhi madhul, diutusnya Nabi untuk memuliakan akhlak-akhlak manusia. Jadi kalau yang pinter mah kurang orang pinter dari zaman dulu. Banyak orang yang hebat maya, yang canggih. Ya
yang pinter, yang luar biasa kecerdasannya dari zaman dulu. Dari mana? Yaitu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Maulid ini menjadikan kita pengingat supaya meningkatkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna awlan nas di yaumal qiyamah aktsarahum alayya sholatan. Inna huruf tahqiq tauqid amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Di mana ada inna itu menaukidkan sesungguhnya bahwasanya lebih utamanya manusia, paling utamanya umatku kelak di yaumil kiamah. Siapa? Kata Nabi, aksarahum alayya sholata, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Amin ya rabbal. Nah, jadi supaya kita banyakin sholawat, supaya kelak kita dijadikan orang yang paling utama kelak di yaumil kiamah. Maksudnya apa? Aqrabuhum minni fil qiyamah, yang nanti lebih dekat kepada Nabi kelak di yaumil qiyamah orang yang banyak sholawat di dunia. Kenapa? Karena li'anna kasratas sholata alaih, bahwasanya orang yang banyak sholawat kepada Nabi tadullu dilalah ala sidqil mahabah, menunjukkan sesungguhnya ya benar-benar itu orang cinta kepada Nabi. Jadi kalau orang yang benar-benar cinta itu kepada Nabi banyak bersolat. Kayak orang dia demen ya sama siapa ya, laki misalkan demen sama cewek, itu pasti yang sering diomong itu di mulutnya, mau kedengeran apa kagak kedengeran, nama yang dia cintai. Misalkan yang dari demenin namanya si boy, itu cewek demen sama si boy, itu dia lagi makan, boy lagi tidur aja itu wiridannya bukannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boy aja. Lagi di subuh juga bukannya masuk doa masuk WC, Allahumma in apa? A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith mah. Boy. Dimanapun dan kapanpun kalau orang lagi kebumbulengan, lagi cinta, itu yang di pikiran, yang ada di dalam pikirannya dia itu yang orang dia cinta. Nah, dari pikiran inilah terucap apa dia. Dikagetin sama orang bukan astagfirullahaladzim, boy. Tuh, itu apa? Nggak usah kaget. Tadullu ala sidqil mahabah, menunjukkan seseorang itu sedang cinta. Itu kalau ke manusia. Atau lelaki lagi demen sama cewek sama. Sarwiti. Itu lagi di motor yang inget Sarwiti. Bentar lagi nyampe. Ngajak malam mingguan ya. Terus lagi sholat bukannya wiridan, ini mah la ilaha illallah, mulut mah la ilaha illallah, hatinya mah sarwiti kapan ketemu lagi, kangen. Padahal baru semalam doa, udah kangen. Orang kalau lagi cinta begitu. Tadullu ala sidqil mahabbah, cinta. Dia cinta duit, begitu juga sama. Yang diomongin ya duit, kapan didapat duit. Awas hati-hati tuh, cinta jangan sampai salah cinta. Kalau dia cinta duit tuh, di mana aja duit.
tidur duit, hitungin duit lagi, bangun tidur ngitungin duit lagi. Itu duit gak bakalan nambah-nambah, orang belum kerja ya, belum usaha udah dihitungin lagi. Terus apa, dibelanjain, dihitungin lagi, dicek lagi saldonya, ya kayak gitu. Waduh, duit kapan ini ya, duit bertambah ini, baru juga gajian kepake lagi, baru juga dapat dagang kepake lagi. Kapan ini duit, apa namanya, demen katanya, ini mah yang demen belanjaan mulu. Ya emang itu, kita manusia di dunia ya, kebutuhan. Jadi udah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah Allah kehendaki segitu rezekinya kita mah. Jadi gak bakalan ketuker. Ya emang itu mah udah qadarullah, qadrihi khairihi wa syarrihi minal Allah yang mentakdirkan kebaikan dan juga keburukan. Yang kita pengen kagak datang. Pengen ya hari ini dapat duit 1 juta, 10 juta, ya jangan tahu-tahu mau doa apa, 1 miliar, ya 100 miliar, namanya kan ngedoa. Uni astajib lakum, berdoalah kalian apa akan dijabah. Ya kalau kayak orang mah menggantungkan cita-citanya setinggi-tingginya, jadi bukan sampai langit, di atas langit. Kalau jatuh itu jadi gak langsung ke tanah, ke langit dulu. Ya kita mintanya sekian ratus miliar, sekian ratus triliun, ya nggak semuanya ya, 2,5% juga udah gede. Kalau 1 triliun mah ya nggak apa-apa, nggak di dunia itu nanti disimpan di akhirat. Doa kita itu buat nanti apa namanya, amal soleh, karena itu kewajiban juga doa, perintah Allah juga kayak gitu. Yang kita nggak pengen, nah kita nggak pengen ini, kagak pengen kita dapat duit misalkan hari ini. Tapi kalau Allah udah kehendakin, torojol aja datang orang, atau datang ke rumah bawain koper. Assalamualaikum, salam. Ini Kang Bajang mau kasih koper, buat apa? Koper ada duitnya di dalamnya, berapa? Gak gede, 1 miliar doang. Masya Allah, pisan. Ini duit dari mana? Ntar duit pencucian uang lagi. Itulah manusia, nggak ada yang tahu Pak. Sakit kita nggak ada yang tahu, apalagi kematian. Makanya kita mempersiapkan amal soleh, amal kebaikan. Jangan sampai lupa juga sholawat kepada Nabi. Kata Nabi, man nasa sholata alayya faqad ahta'a tariqal jannah. Siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku, maka nyata salah, yaitu perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholawat itu qad harfiah, makna tahqiq, nyata salah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lupanya ini meninggalkan sengaja. Mau sholatnya, mau puasanya, mau zakatnya, mau hajinya, kalau nggak berselawat kepada Nabi, faqad ahta'a tariqal jannah, nyata salah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kalau kita sholat ada sholawat di dalam sholat, ya kan? Jadi kita nggak ninggalin sholat, tapi di luar sholat itu tetap kita bersolawat kepada Nabi selain yang ada di dalam sholat. Karena segala puji kepada Allah hadzal wujud yang sudah mewujudkan khalaik berbagai macam
Jadi semua makhluk Allah yaitu wujudnya, sebabnya karena nurnya Muhammad. Bikulli qadiyah, di dalam semua kepastian. Amara qadarullah ta'ala, Allah takdirkan qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alfasana, sebelum menciptakan langit dan juga bumi, Allah ciptakan sebelumnya 50.000 tahun, diciptakannya dulu nurnya Nabi Muhammad. Jadi adanya alam semesta ini, langit dan juga bumi beserta isinya, semuanya yang wujudul khalaiq, itu sebabnya nurnya Nabi Muhammad. Bahkan ada di hadis itu, kalau aku tidak menciptakan Nabi Adam, maka aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Kalau aku tidak menciptakan Nabi Muhammad, tidak menciptakan nurnya Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam ini bapaknya manusia-manusia. Ini kita semua sebenarnya anak turunan Nabi Adam, saudara. Nanti ketika Nabi melihat, ya, waktu Isra itu Nabi Adam kalau melihat ke kanan, banyak yang pada ke sorga senyum, ya. Kalau melihat ke kiri, Nabi Adam sedih, nangis. Apa yang dilihat? Itu nanyakan Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Oh, itu apa? Adam, bapaknya seluruh manusia. Jadi yang dia lihat itu ke kanan, turunan anaknya yang soleh, Pak, yang mau ke masjid, yang mau taat, yang mau menjalankan perintah Allah, yang mau menjauhi larangannya, itu sorga. Jadi situ melihat anak turunannya ke sorga. Itu manusia begitu kan. Kita pengen punya anak kita berhasil sekolahnya, lulus dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai jadi dokter, sampai jadi polisi, sampai jadi tentara, sampai jadi jurnalis, dan berbagai macam profesi-profesi yang lainnya, bahkan jadi pejabat, ya, dari mulai RT, RW, lurah, camat, terus sampai presiden. Tapi yang diridhoin Allah, yang jalannya benar buat ibadah. Gak mau orang tua anaknya calang, ya, anaknya bebel, anaknya doraka. Ini mah disuruh, dipanggil, ngeluyut aja. Ada di kamar dipanggil, bukannya nyautin, buru-buru dateng, belaga tidur. Mungkin itu kelakuan bapak emaknya tadi. Karena buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi jangan suka nyalain anak, Pak. Tuh. Kita contohin dulu, kita rubah dulu akhlak kita, kebiasaan kita. Kita pengen punya anak yang soleh, kitanya sering ke masjid, kitanya sering sholat, baik berjamaah lebih utama 27 derajat, 27 derajat, maupun sholat lagi di rumah juga sholat, di mana-mana sholat. Karena contoh tingkah laku lebih kuat daripada omongan. Ngomong aja banyak-banyak ngomongnya. Jadi lebih kuat contoh tingkah laku orang tua mencontohkan daripada guru. Baik lagi pas Nabi Adam melihat ke kiri sedih, apa yang dilihat? Itu turunan Nabi Adam yang durhaka kepada Allah, yang dimasukin ke neraka. Ya, siapa sih yang gak sedih melihat anak, ya, turunan anaknya, cucunya
masuk ke neraka. Wah, ini yang durhaka kepada Allah. Gak mau ke masjid-masjid acan, kagak mau ke musola acan, kagak mau sholat banget, gak mau puasa, maunya judi, mabok ya. Ya ini apa alamat? Kita mah di dunia semuanya masih alamat, Pak. Tapi kita nggak boleh takabur, sombong dengan ibadah kita, sombong dengan kesolehan kita, ya. Tetapi kita alamat, niatnya lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah bagi qasama nuru ala arba'ati aqsamin, yaitu 4 bagian. Yang pertama Allah ciptakan Lauhil Mahfuz, yang kedua Allah ciptakan qalam, yang ketiga Allah ciptakan aras. Itu Allah ciptakan qalam, kata qalam, wa maktub, apa yang saya tulis ya Allah. Qalaktub, Allah perintahkan tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama disuruh tulis Allah kepada qalam, makhluk Allah, yaitu nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum menulis yang lain-lainnya. Maka maktub qalamul jari ditulis sama qalam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus tulis turunan Nabi Adam, siapa yang taat. Alhamdulillah guru kita Pak Amil hadir, yaitu taat ada halahul jannah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doraka ada halahun nar, dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi kan kita dikasih akal, Pak. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Taunya dari mana? Ilmu. Kita punya ilmu. Makanya ilmu itu bisa diwujudkan. Ilmu itu sifat. Nah, ya ada orang panggil alim, itu sifat ya. Karena alim ini orang yang mempunyai ilmu. Jadi dia belajar tuh Pak, kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, ya. Terus perintah Allah, intisarul awamirillah, dia jalankan. Dia tahu tuh sebetulnya mana larangan Allah, wajtinabun nawahi, dia jauhin. Bukan dia nggak tahu. Nah, tinggal kita nih ngajinya. Kalau kita ngaji, oh berarti ada sedikit-sedikit tanda alamat mau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ngaji itu pasti dapat ilmu. Kalau kita ngaji itu bercampur sama orang soleh, ke bawah-bawah kesolehan, jadi nular. Kayak kita kalau bergaul sama yang tukang minyak wangi, itu dekat tukang minyak wangi itu pasti nyerbang wangi. Kalau kita dekat sama yang tukang minyak wangi, coba kalau kita dekat sama orang yang nggak pernah mandi, seminggu, 2 minggu, sebulan, nyerbang untuk hidung. Wangi apa? Wangi ketek. Belum pernah mandi ya. Baik, kita tergantung bergaulnya kita. Semoga aja kita namanya ke masjid, sholat, ngaji di dunia bersama-sama teman-teman kita yang ngaji, bersama guru-guru kita yang ngaji, itu kelak di akhir kiamat bakal berbarengan sama guru-guru kita, sama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tulis tuh umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan yang lain-lainnya taat kepada Allah, adkhalahun nar, masukkan, adkhalahul jannah, masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang aso
meninggal itu yang diingat apa Pak? Ummati, ummati, ummati. Yang diingat itu umatku, umatku, umatku. Yang diingat umat. Kalau kita mau umat ingatnya apa? No, tanah yang di Serpong katanya jangan dijual. Emang kenapa Pak? Tanah orang. Itu nggak beres. Mau mati aja masih bercanda ya. Ya, jangan pada ribut, pada akur ya. Kayak gitu. Ini dipikirin anak-anak ya, turunan bagaimana dunianya kalau orang awam mah. Padahal tidak jadi jaminan ya. Yaitu apa yang nanti menjaga ilmu agama. Nggak sedikit sekejapan mata doang yang tadinya kaya raya, orang tuanya harta benda melimpah ruah, anaknya nggak bisa usaha, pas ditinggal sama bapaknya hancur usahanya. Jadi saya juga tuh ada kan teman bos minyak kita dari PT Borneo. Tadinya saya mau kenalin sama distributor di Legok arah Carang pulang. Dia ngedropin ke Pasar Kemis tuh agen-agen, ke Belaraja agen-agen, ke Cisoka agen-agen. Pas ditanyain lagi orangnya udah meninggal. Akhirnya distributornya hancur, kagak ada yang bisa ngelola. Padahal itu udah gede, udah ngedropin ke luar-luar ya. Tapi karena ditinggal sama suaminya, ditinggal sama bapaknya, hancur, nggak ada yang bisa ngelola. Bahkan ada juga janda di daerah Pesir Gadung, Cikupa. Pas meninggal suaminya, rumahnya gede. Saking gedenya itu buat bayar listriknya susah, buat makan susah, karena bapaknya udah nggak ada. Akhirnya rumahnya mau dijual. Tuh kayak gitu dunia maya. Kalau tinggalin dunia semakin gede bukan semakin enak, tetapi ya itu harus dirawat. Semakin banyak kendaraan motor, mobil mewah, jangan dilihat enak, semakin capek ngurusinnya, ngerawatnya, bayar pajaknya, terus ganti olinya dan yang lain-lain. Jangan sangka enak kelihatan orang rumahnya gede, mobilnya banyak, makin capek, makin gak kepegang tuh dia ibadah, makin susah ya dekat pengajian. Hati-hati, padahal makan dunia mataul gurur, dunia mah hanya menipu daya. Tapi boleh kita kaya harta benda buat ibadah karena emang kebutuhan. Jadi jangan sampai salah, kita jangan sampai ninggalin sholat, jangan sampai ninggalin puasa. Ini bulan puasa Ramadan, alasannya di luar nggak kuat, capek katanya Ustaz. Tetap aja puasa mah jangan dibatalin. Kayak gitu. Duluan mana nanti? Kaya apa mati? Kayaknya duluan mati. Karena kaya susah mah itu qadarullah. Allah yang nakdirin. Kita mah nggak diperintahkan. Ya, tapi yang diperintahkan itu amal ibadah kita nanti yang menyelamatkan kita di dalam kubur. Yang keempat, Allah ciptakan lagi 4 bagian. Nanti dilanjut lagi karena udah mulai agak-agak siang ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istiqomah ngaji ya. Paksain. Kalau yang udah nggak pernah ngaji 2 minggu, sebulan, setahun, dimanapun berada di lingkungan RW 5, RW 6 ngaji, bapak-bapak ibunya ramein ya, ngaji sama guru-guru kita, apalagi terutama di masjid ya, kita ngaji niatkan lillahi ta'ala, karena kita hidup di dunia hanya sementara, kun fid dunya ka'annama
Jadi yang diingat jangan dunia mulu. Silakan kita kerja usaha dagang di pemerintahan ya, dimanapun kita itu ke Allah. Jadi kalau kita udah ingat ke Allah, kita ingat ke mati, jadi kita takut maksiat. Kalau kita udah ingat ke Allah, kita ingat ke mati, buru-buru kita sholat, buru-buru kita ngaji, supaya kita ini di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Bahkan kata Nabi, man shalla alayya al-famarah, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yubasiru bil jannah, tidak akan dimatikan sampai diberikan kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma barik umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ba'ala ma'alamtana wa alima ma yaquna wa jina ilman wa yaqinan. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min kulli halin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.